wabarakatuh. Saya Rizal Afandi dari Belajar Ilmu Psikologi. Hari ini kita akan belajar lagi tentang parenting dan family therapy. Kita akan belajar tentang 4 pola asuh yang biasanya ada di dalam dunia parenting gitu ya. Yang pertama, pola asuh seperti apa sih yang biasanya ada? Yang pertama adalah pola-pola asuh yang otoriter. Nah, ini paling sering ditemui gitu ya, karena memang di kalangan baby boomers gitu ya, baby boomers tuh kaum 70-an gitu ya, itu gaya-gaya ini mempunyai efek yang bagus. Nah, kenapa saya bilang efek yang bagus? Karena banyak sekali keluaran-keluaran dari anak-anak yang dididik dengan disiplin, dengan kuat gitu ya, dengan keras gitu ya, bahkan kasar ya, mohon maaf gitu ya, itu banyak yang jadi orang-orang sukses gitu ya, katanya seperti itu. Namun memang itu yang terlihat dominan, yang terlihat dari permukaan. Tapi di balik itu banyak juga orang-orang yang stres nih di rumah sakit jiwa, justru karena pola didik yang otoriter gitu. Karena standar yang terlalu tinggi, keinginan orang tua yang terlalu besar, sehingga anaknya dipaksa untuk melakukan itu, yang akhirnya anak stres, akhirnya anaknya nggak mampu gitu ya. Dan anaknya ternyata bukan anak yang punya resilient, yang saya pernah bahas tentang resilient gitu ya, atau teman-teman yang belum nonton videonya, tonton video resilient gitu. Itu membuat si anak ini menjadi stres, yang akhirnya ya masuk juga gangguan kejiwaan akhirnya gitu kan. Nah, jadi pola asuh yang pertama ini adalah pola asuh yang otoriter, di mana orang tua memberikan standar yang tinggi, standar yang biasanya adalah standarnya si orang tua, yang tidak ada kompromi terhadap anaknya, terhadap pihak yang diberikan perintah atau pihak yang diarahkan gitu, sehingga si pihak-pihak tersebut merasa tertekan gitu. Dan efeknya biasanya stres, walaupun prestasinya kadang bisa tinggi gitu ya, tapi itu dengan tekanan. Kebayang kalau misalkan seseorang dengan tekanan, ditekan terus, dia akan makin penuh akhirnya meledak. Dan kalau udah meledak itu yang berbahaya. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian anak sampai di umur remaja dia nurut, tapi tiba-tiba habis remaja dia jadinya kacau gitu. Karena apa? Karena terlalu banyak dia tekan gitu ya. Akhirnya jadinya membludak di usia-usia tertentu gitu. Jadi bagus nggak sih pola-pola otoriter ini? Kalau saya sarankan ini bukan pola yang harus Anda ikuti gitu, karena efeknya malah membuat anak menjadi stres, membuat orang tua pun dianggapnya sebagai atasan, bukan sebagai orang tua gitu ya, sebagai pihak yang memberikan tekanan, sebagai orang-orang yang dominan gitu, yang justru membuat anak menjadi lebih rendah diri, lebih merasa rendah gitu ya, yang akhirnya anak-anak penuh dengan stres, bahkan bisa ke arah depresi, bahkan gangguan jiwa. Nah, itu pola asuh yang pertama. Jadi coba dihindari ya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat parent nggak seperti itu. Jadi yang kedua adalah pola asuh, ini masih yang negatif juga, adalah pola asuh yang permisif. Permisif ini pola asuh yang segalanya boleh. Nah, bedanya tadi itu gimana si orang tua itu benar-benar otoriter, orang tua itu benar-benar menguasai gitu ya. Kalau yang kedua ini justru kuasanya ada di anaknya. Jadi anaknya minta apapun dikasih gitu ya. Bahkan kalau anaknya minta sesuatu, anaknya itu nggak dikasih, anaknya marah sama orang tuanya. Nah, itu adalah pola-pola yang justru adalah pola-pola permisif. Nah, pola-pola permisif ini secara umum dia membuat si anak itu merasa harga dirinya tinggi ya. Tapi efeknya yang jeleknya adalah dia menjadi kurang beretika, kurang menghargai orang tuanya, kurang paham dengan kehidupan gitu. Karena kehidupan itu nggak seenak itu kawan, ibaratnya gitu ya. Mungkin dia di dalam rumahnya dia bisa menguasai orang tuanya, tapi di luar sana dengan keadaan dia seperti itu, dia akan habis gitu. Dia nggak punya resilient, nggak punya daya tahan, nggak punya daya banting untuk keluar dari rumah itu. Dan efek-efek jeleknya yang terjadi adalah yang pertama adalah dependent, ketergantungan pada orang tua, ketergantungan pada orang-orang sekitarnya dia. Yang terjadi apa? Ketika dia nanti tahap dewasa, dia harus bekerja. Nah, kalau sifat ini masih ada, ini berbahaya gitu. Karena apa? Karena dia cenderung enak di rumah, ngapain gua kerja di luar gitu.
Yang terjadi ketergantungan pada orang tuanya. Yang kedua, orang tuanya yang efek buruknya justru pada orang tua. Pertama, orang tua merasa tidak dianggap. Yang kedua, orang tua menjadi pihak yang tersakiti di sini. Padahal seharusnya orang tua ini adalah pihak yang mengarahkan si anak ini, gitu. Dan nggak ada kata tersakiti harusnya gitu. Jadi orang tua yang permisif itu kebanyakan sering menyalahkan dirinya. Ketika anaknya bermasalah, dirinya yang disalahin gitu ya. Walaupun nggak semuanya anak yang salah gitu ya, semuanya sama-sama kita mencari solusinya, tapi tetap gitu ya, ketika dalam keadaan keadaan rumah tangga gitu ya, sebagai orang tua tugas kita adalah membimbing anak kita gitu ya, dengan cara yang terbaik gitu. Nah, untuk pola asuhnya ini juga harus dihindari gitu. Karena efeknya apa tadi? Pertama ada dependen, anak menjadi ketergantungan sama orang tua. Yang kedua, anak menjadi tidak punya daya tahan banting, apalagi kalau di luar dari keluarga gitu ya. Yang ketiga adalah orang tua yang menjadi merasa tidak dianggap, menjadi lebih rendah gitu ya. Akhirnya malah rumah tangga keluarga itu malah menjadi hancur justru karena sifat terlalu gampang kasihan, terlalu gampang menuruti, yang akhirnya tidak membangun gitu ya, tidak membangun jiwa daya tahan, jiwa optimis, jiwa peduli. Nah, jiwa peduli dan tanggung jawab itu yang penting. Itu yang nggak ada biasanya di dalam pendidikan karakter parenting yang permisif gitu. Jadi itu pola asuh yang kedua. Kalau yang kedua ini harapnya dihindari juga gitu ya. Nah, yang ketiga ini juga sama, yang harus Anda hindari adalah pola asuh pengabaian. Nah, pola asuh pengabaian ini justru banyak loh saat ini gitu ya, yang datang bahkan ke klinik saya gitu ya, ke Bogor Health Center dan di rumah sakit jiwa Pusat Jiwa Jukimadi ini gitu ya, banyak gangguan kejiwaan juga karena pengabaian ini gitu. Jadi ada sebuah keluarga tapi tidak ada sebuah keharmonisan, gitu. Tidak ada bimbingan, tidak ada arahan, tidak ada cinta kasih di dalamnya. Benar-benar bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya ditaruh di mana gitu loh. Jadi yang terjadi adalah anak diabaikan, dia harus berkembang sendiri, sedangkan dia nggak punya role model gitu. Sedangkan kalau misalkan kita bahas tentang bagaimana anak itu bisa berkembang, salah satunya dia harus punya role model yang tepat gitu. Nah, ini yang berbahaya gitu. Yang pertama, anak kebingungan gitu. Yang kedua, efeknya adalah anak menjadi sulit untuk diatur gitu. Karena apa? Karena dia terbiasa untuk mandiri gitu. Dan dia biasanya jadi tidak bertanggung jawab akhirnya, karena apa-apa dia yang bertanggung jawab sendiri gitu kan. Akhirnya dia ya apa-apa yang benar itu menurut dia gitu. Karena dia nggak punya tokoh untuk membimbing dia. Dan justru banyak rumah tangga yang terjadi sekarang biasanya nih ya, yang datang ke layanan Bogor Hikmah Center itu ada 3 masalah ini gitu ya. Ayahnya abai, diabain si anaknya gitu, dia yang penting kerja, kasih duit, nyari duit gitu buat anaknya gitu ya. Bapaknya abai, ibunya lebay gitu ya. Ada masalah dikit anaknya, aduh ini gimana ayah, ini gini datang ke hipnoterapi gitu ya. Ini gara-gara saya, anak saya begini, padahal suami saya udah ngasih nafkah ke saya dan lain-lain gitu ya. Ibunya agak lebay gitu ya, dan anaknya ibunya agak ya lebay gitu ya. Anaknya alay gitu. Anaknya alay gitu, anaknya anak lebay. Jadi anaknya nggak peduli apa sih bapak gini, apa sih ibu gini gitu ya. Gue mah jalanin aja hidup gue gini. Jadi anaknya itu lebay gitu ya, anak alay gitu. Jadi bapaknya abai, ibunya lebay, anaknya alay. Nah, ini permasalahan yang komplit yang biasanya datang pemilik terapi gitu ya ke layanan center gitu ya. Itu kalau udah ada tiga-tiganya ini udah ini naas. Naasnya kenapa? Karena si anak merasa dia hidup juga nggak ada apa, nggak ada ibu, gue nyaman aja, malah gue nggak terusik gitu ya, ibu gue lebay gitu kan, berarti seperti itu gitu. Apa sih cuma masalah kayak gini doang gitu. Nah, itu yang berbahaya gitu. Bapaknya juga
merasa wah ini salah ibu, gue udah ngasih nafkah gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah itu yang berbahaya di dalam sebuah rumah tangga. Jadi sifat abai ini harusnya dihindari juga gitu ya. Nah yang terakhir ini yang harusnya ada di dalam rumah tangga, walaupun kembali lagi ya, empat pola asuh tadi bisa juga ada di rumah tangga dan ini juga ada gitu ya. Ini adalah sifat autoritatif gitu ya, demokratis kalau bahasa beberapa literatur gitu. Nah demokratis ini dia memberikan standar tapi dia juga membimbing. Nah, menuntun bukan menuntut gitu ya, membimbing bukan menarik paksa. Nah itu yang penting tuh di dalam konsep dari demokratis ini. Jadi dia ngasih standar tapi dia kasih semangat, kasih emosi yang positif, kasih support gitu, dan dibimbing gitu, diarahkan. Nah, ini yang penting yang harusnya ada di dalam sebuah pendidikan karakter di dalam pola asuh gitu. Nah kalau teman-teman punya ini, efeknya apa? Efeknya anak mempunyai semangat yang luar biasa, terbangunnya cinta karena ada di sana ada intimasi, di sana ada hasrat juga di sana yang membuat si anak itu semakin kuat gitu, semakin optimis menjalankan apa yang dia inginkan gitu, dan dia merasa punya support system yang tepat. Nah ini sangat penting sekali. Jadi justru yang harus teman-teman punyai adalah pola asuh yang demokratis atau yang disebut autoritatif gitu ya. Jadi pola asuh ini sangat penting dan semoga rekan-rekan parent gitu ya adalah dalam rumah tangganya, dalam pola asuhnya menerapkan pola asuh ini gitu ya. Jadi itu pembelajaran untuk hari ini, 4 tipe dalam pola asuh. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Saya Richard, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye.